بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanafitin azakumullah. Persyaratan berikutnya dari persyaratan jual beli, persyaratan yang keempat, ayyakunal mabi'u maqduran ala taslimih, barang yang diperjualbelikan sanggup atau bisa diserahkan. Barang yang diperjualbelikan sanggup atau bisa diserahkan. Maqduran ala taslimih. Ini persyaratan yang berikutnya. Barang yang diperjualbelikan itu barang yang bisa diserahkan kepada sang pembeli. Baik secara langsung diserahkan kepada pembelinya, atau nanti sesuai dengan kesepakatan beberapa hari berikutnya mampu diserahkan kepada sang pembeli. Wahada wadih. Pada persyaratan ini barakallahu fikum, para ulama kita membahas masail katsirah, permasalahan-permasalahan yang cukup banyak tentang masalah bai'ul gharar, larangan jual beli gharar. Al-gharar secara istilah para fuqaha ialah ma kana masturul aqibah, sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, hasil akhirnya,
Atau ma la yu'lamu aqibatuh. Sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya atau akibat akhirnya. Bai'ul gharar dilarang dikarenakan ada unsur jahalah. Kita tidak tahu apakah barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan ataukah tidak. Ada unsur maisir, perjudian. Seseorang yang masuk pada jual beli gharar, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Dikarenakan tidak tahu bagaimana barangnya. Taib, bai'ul gharar ini adalah jual beli atau akad yang diharamkan dengan dasar ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang haramnya perjudian, yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min 'amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, al-maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, itu adalah haram, termasuk amal syaitan, maka jauhilah ia, pasti kamu akan beruntung. Ayat ini menjelaskan haramnya al-maisir, haramnya perjudian. Al-gharar termasuk perjudian. Juga dengan nas hadisnya Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'il gharar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang jual beli yang ada unsur gharar. Itu nas tegas dari Rasulullah SAW. Para ulama juga sepakat, ajma'al ulama ala tahrimihi fil jumlah. Para ulama juga sepakat tentang haramnya jual beli sistem gharar secara global. Walaupun mereka berikhtilaf tentang contoh-contoh kasus yang mereka sebutkan. Baik, pada kesempatan kita kali ini akan kita bawakan contoh-contoh masalah yang disebutkan para fuqaha yang termasuk bai'ul gharar. Di antaranya ialah bai'us samak fil ma', jual beli ikan yang ada di dalam air. Seperti yang pernah saya contohkan sebelumnya. Menjual ikan yang masih ada di air. Apa hukumnya? Hukumnya barakallahu fikum, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Dikarenakan kita tidak tahu berapa jumlah ikan yang di air tadi, berapa ukurannya, kecilnya, besarnya. Itu termasuk gharar. Tidak diketahui hasil akhirnya. Orang yang masuk pada akad ini masuk pada perjudian. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Itu hukum asalnya. Dikecualikan dengan 3 ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ayyakuna as-samaku mamlukan, ikan yang ada di air itu milik dia. Misalkan itu ikan di empangnya, atau di tambaknya, atau di kolamnya, milik dia. Tapi kalau kemudian ikannya milik umum, di sungai, di danau, di laut,
jelas haramnya. Sehingga ikannya harus dia miliki. Yang kedua, ayyakunal ma'u raqiqa. Airnya itu bening. Airnya bening. Kita bisa melihat ikan tadi yang dalam empang atau dalam kolam. Kelihatan ikan-ikannya. Bisa diperkirakan. Yang kecil, yang besar, yang sedang, jenis ikan apa saja, kelihatan. Yang ketiga, ayyakuna mumkinul ustiyadi bisuhulah. Mungkin untuk dijaring, mungkin untuk ditangkap dengan mudah. Paham ya? Kayak di empang tadi itu, bukan di sungai yang mengalir. Apabila terpenuhi 3 ketentuan ini, maka diperbolehkan, tidak termasuk bai'ul gharar. Kenapa? Dikarenakan tidak ada lagi yang namanya perjudian di situ, kelihatan airnya. Baik. Masalah yang lain. Masalah yang lain, barakallahu fiik. Baik, habarul habalah. Disebut dengan habarul habalah. Itu disebutkan dalam nas hadisnya Rasulullah SAW yang melarang sistem jual beli habarul habalah. Apa itu habarul habalah? Habarul habalah itu memiliki beberapa gambaran. Habarul habalah itu ya ikhwan, menjual janin yang ada di perut hewan. Antum punya unta, antum punya sapi, antum punya kambing. Janin yang di perutnya itu yang jual. Atau anak yang nanti dilahirkan oleh janin tadi. Berarti lebih parah lagi sisi perjudiannya. Baik. Kemudian ada beberapa gambaran. Yang pertama, attafiqani ala i'ta'i thamanin naqah ba'da wad'in naqah aw tad'u bintuha. Penjual dan pembeli sepakat untuk menyerahkan harga unta tadi setelah unta itu melahirkan atau janinnya yang melahirkan. Melahirkan dulu anaknya atau anak janin tadi, baru saya kasih kamu uangnya, harganya. Ini dilarang dikarenakan ada unsur al-jahala fil ajal. Tidak tahu waktunya, kapan dia melahirkan, kapan itu anak bisa melahirkan. Terlalu lama bayarnya. Sementara waktu yang cukup panjang, rentan waktu yang cukup panjang, itu mempengaruhi harga. Mempengaruhi harga. Bisa jadi harga kali itu 10 juta sapi. Tapi ketika dia harus menunggu dia melahirkan atau lahir anaknya lagi, beberapa tahun ke depan lagi, mungkin naik, mungkin turun. Tergantung kondisi yang ada. Ini tidak boleh. Gambaran yang kedua, ayattafiqa ala syira ma fi batnin nah au batni bintiha. Penjual dan pembeli sepakat untuk membeli yang ada di perut unta, janin yang di perut unta, atau anak janin tadi. Ini juga habarul habalah, yang tidak diketahui adalah janinnya. Apakah dia lahir hidup atau lahir mati, apakah melahirkan 1 anak ataukah 2 anak, nanti janinnya lagi apakah dia bakal mati ataukah hidup, melahirkan 1 ataukah lebih, itu semuanya majhul, tidak dikenal.
Hadza la yajuz. Namanya habalah. Barakallahu fikum. Adapun membeli hewan lengkap dengan janinnya, tidak ada masalah. Paham ya? Dan bunting, tidak ada masalah. Baik, antum ya akhi. Apa hukumnya beli telur yang ada di dalam tembolok ayam? Saya akan beli telur yang di temboloknya dia itu. Harganya berapa? 5.000. Apa hukumnya? Kenapa kok boleh? Saya nggak beli ayamnya, beli telurnya. Telur yang ada, dia punya onta ya di onta. Ayamnya ayam dulu. Ayam kan kalau mau bertelur kan kotek-kotek dia kan, kotek mau bertelur ini. Ini ayam saya mau bertelur, saya mau jual telurnya. Berani berapa? Ya sudah, saya beli 5.000. Apa hukumnya? Loh. Harus jelaskan, lupa lagi. Allahul musta'an. Lain binatang langsung bingung lagi ya. Allahul musta'an. Jangan bingung-bingung. Kenapa enggak boleh, Pak? Karena kan belum jelas. Apa yang belum jelas? Loh, keluar, Pak. Nah, enggak tahu apakah nanti telurnya itu keluar dalam keadaan utuh ataukah nanti pecah. Telur yang keluar 1 biji atau 2 biji atau 3 biji atau berapa biji? Nah, boleh kalau sudah bertelur, ketahuan telurnya berapa biji, kamu hargai, itu baru boleh. Ada apa? Jangan pas saya ngasih contoh kambing sama sapi, saya pindah ayam bingung. Sama saja, yang penting itu bukan masalah sapinya atau ayamnya atau kambingnya, tapi yang tidak jelas tadi itu permasalahannya. Di situ ada unsur judi. Juga termasuk yang diharamkan dalam bab ini, dikarenakan ada unsur gharar dalam perjudian yang disebut dengan bai' al-munabadzah wal mulamasah. Itu istilah fikihnya, al-munabadzah dan mulamasah. Munabadzah itu dari kata-kata nabdzun, melempar. Mulamasah dari kata-kata lamsun, mengusap. Taib, al-munabadzah memiliki beberapa gambaran. Yang pertama, ayyaj'ala nafsan nabdhi bai'a. Semata-mata melempar sudah dihitung akad jual beli. Misal, ada seorang jualan baju, taruh di atas tempat yang agak luas. Yang mau beli baju saya dengan cara munabadzah. Bagaimana itu? Lempar. Dikasih jarak sekitar 3-5 meter. Lempar. Semata-mata kamu melempar ke arah baju itu sudah dihitung sebagai akad. Disepakati harganya berapa. Jangan sepakati. Harganya 50.000. Dilempar sama dia. Kena baju yang mana? Itulah yang harus dia beli dengan harga 50.000. Barakallahu fiik. Sudah paham ini? Menggunakan lempar. Jadi yang kena itulah yang harus kamu bayar. 50.000. Ya, dapatnya baju anak kecil. Kan gitu ya. Plek lagi, ya baju perempuan. Ada unsur rugi, ada unsur untungnya. Bisa jadi yang dia lempar jaket bagus, tebal, mahal. Enak dia. Jaketnya mahal, cuman bayar 50. Ini yang pertama. Atau yang kedua, ayyaj'alan nabdha qati'an lil khiyar. Melempar sesuatu dijadikan tanda memutus, tidak ada lagi khiyar, pilihan dalam akad. Misal, saya transaksi HP dengan si fulan. Saya mau beli HP Nokia atau BlackBerry. Ada BlackBerry ini. Ya, berapa harganya? Gini, sudah sepakat. Sepakat itu BlackBerry dia dikasih harga 1 juta.
Oke, begitu. Kemudian sang penjual melempar sesuatu, plek. Sudah, terus saya lempar batunya, tidak boleh ada lagi khiyar. Tahu khiyar? Khiyar itu bisa diteruskan, bisa digagalkan selama masih di majelis, belum pisah. Oleh dia langsung lempar batu, plek, lempar batunya. Sudah, nggak ada lagi khiyar. Selesai urusan. Tidak boleh dikembalikan lagi. Saya dipahami ya? Ini dilarang dikarenakan pertentangan dengan hadis yang membolehkan khiyarul majlis. Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu dikasih hak khiyar. Boleh meneruskan, boleh menggagalkan selama belum berpisah. Masih di majelis, nggak ada masalah. Gagal uangnya. Itu boleh. Begitu pisah orangnya, baru tidak ada khiyar. Riwayat ini kan menggunakan perpisahan badan. Sementara mereka menggunakan apa? Lempar batu. Barakallahu fikum. Hadza la yajuz. Sudah paham ya? Nah, itu munabadah. Adapun mulamasah. Mulamasah itu maknanya menyentuh. Dia membeli barang atau yang semisalnya dengan tanpa melihat barangnya, yang penting sentuh. Ini tarik. Ya, harganya sekian. Disepakati harganya, dia nyentuh barang apa, kena begitu ya. Ya itu yang kamu bayar tadi. Barakallahu fikum. Itu namanya mulamasa. Mulamasa itu ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama yang saya jelaskan tadi, ayyaj'ala nafsal lamsi bai'a, semata-mata menyentuh maka sudah terjadi akad jual beli. Barang ini macam-macam ini, ada HP, ada apa namanya sisir, ada apa macam-macam lah, ya ragam, ditutup sama penjualnya. Silahkan beli. Harga murah meriah 10.000 saja. Tapi hanya sekali sentuh, yang kamu sentuh itulah yang harus kamu beli. Ya sudah, sentuh dia. Nah, ini tarik. Set. Sisir satu. Allahu musta'an. Sudah, itu sudah kejual beli, tidak bisa dikembalikan lagi. Sudah. Baik. Atau makna yang kedua, ayyaj'ala al-lamsa syartan fi qat'i khiyaril majlis. Sama kayak tadi. Menjadikan menyentuh barang tadi sudah dikatakan sebagai sudah memutuskan khiyar dalam majlis. Semata-mata antum menyentuh, tidak ada lagi pilihan, harus antum beli. Barakallahu fikum. Ada wadah. Yang serupa dengan ini disebut dengan bai'ul hasad. Bai'ul hasad. Hasad dari kata-kata hasad, kerikil. Bai'ul hasad, jual beli menggunakan sistem kerikil. Bagaimana maknanya? Ada yang memaknakan bai'ul hasad sama dengan munabadah tadi. Melempar pakai kerikil. Barang yang kena kerikil itu yang dibeli. Atau cara yang kedua ialah beli tanah. Beli tanah. Tanah ini saya jual. Harganya 50 juta. Berapa ukurannya? Ukurannya kamu lempar menggunakan kerikil ini dari tempat kamu berdiri, kamu lempar sekuat tenaga ke arah sana. Wah, begitu. Berhentinya kerikil, itulah jaraknya. Itu lebar. Panjang juga begitu. Lempar lagi yang sebelah sana. Tinggal kemudian dihitung. Seret. Ini 50 juta. Itu namanya bai'ul hasad. Hukumnya apa ya, kawan? Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Kenapa kok haram? Ada unsur gharar dan maisir.
perjudian. Nah, kalau pas ngelempar, wah jatuh. Belum sempat ngelempar sudah tergelincir jatuh. Tek, cuman 1-2 kilan saja. Waduh, lebarnya cuma 2 kilan ini. Cuma 50 cm. Begitu lebar sebelah sana, kenceng dia ngelemparnya. Ya sudah, 50 cm dikalikan 100. Dapat apa kayak gitu? Nah, itu yang rugi siapa? Pembeli. Atau pembelinya Masya Allah, lemparannya kuat. Kerikil tuh, lempar sama dia. 100 meter lebih. Mantap. Diukur sampai sana. Yang saya juga begitu. Kenceng dia. Langsung melebihi 200 meter. Wah, mantap. 100 kali 200 meter persegi. Ketemunya berapa? 2000 meter persegi dikasih harga 50 juta. Murah enggak? Ini murah ya? Masya Allah. Siapa yang untung? Pembelinya yang untung. Itu namanya bai'ul hasah. Barakallahu fikum. Saya mau tanya. Itu contoh, antum cerdas enggak? Bisa menjawab pertanyaan dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, saya pilih-pilih jubah. Tak pilih-pilih. Nah, cocok ini. Ini berapa harganya? Harganya Ustaz, antum ambil tuh kerikil yang ada di samping itu, satu telapak tangan. Berapa jumlah kerikil itu dikalikan 5.000 Ustaz? Masya Allah ya. Sudah ambil kerikil, begini. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Dikalikan 5.000 sama dengan 100.000. Ya, antum harus bayar 100.000. Nah, apa hukumnya kira-kira ini? Antum ya akhi. Apa hukumnya itu? Iya, kelihatan. Apa hukumnya itu? Sistem jual beli dengan cara demikian. Apa hukumnya? Kan? Nah, lain contoh udah pusing lagi dia. Allah musta'an. Lain contoh udah pusing lagi dia. Apa hukumnya akhi? Iya, kelihatan. Cudingannya enak gitu. Kok nanya lagi saya? Iya antum. Apa hukumnya? Kenapa kok boleh? Sudah disepakati, Masya Allah. Ada unsur taradhi, sama-sama ridha. Masya Allah alaik. Apakah cukup dengan semata-mata ridha? Nggak cukup. Apa yang selanjutnya? Setelah sama-sama ridha? Apa yang selanjutnya setelah sama-sama ridha? Sesuai dengan syariat. Kalau semata-mata ridha, banyak orang yang praktek riba ridha kabeh. Nah, di awal sudah dibahas, bukan semata-mata sama-sama ridha, harus sesuai dengan syariat. Itu jangan dibahas. Cara tadi sesuai dengan syariat atau tidak? Boleh atau tidak? Masih iki yang tanya ini. Nah, cara tadi sesuai dengan syar'i ataukah tidak? Boleh ataukah tidak? Kita nggak bahas ridho, sama-sama ridho sudah. Gimana? Bayarnya itu antum harus megang kerikil, ngambil kerikil, nanti jumlah kerikil yang tangan antum dikalikan 5.000. Masya Allah. Ada acara rupanya nih. Nah, Bapak. Antum, Pak. Kenapa enggak boleh, Pak? Apanya enggak jelas? Ada unsur judinya. Ada unsur judi, enggak boleh itu. Bisa jadi yang dia pegang sedikit. Cuman 50.000. Wajibannya harganya berapa? 150. Mungkin yang dia pegang dengan tangannya besar begitu.
Banyak, sampai 30. Itu namanya gharar. Itu termasuk bagian daripada bai'ul hasad. Masya Allah. Hada wadih. Bisa difahami ini? Hada mafhumun insyaallah ta'ala. Pertanyaan lagi. Kalau saya ngomong terus ini, nafas saya habis. Saya angkat masalah dengan saya tanya sama antum. Bapak. Ya, Bapak. Ya. Bapak kepingin beli susu sapi segar. Datanglah Bapak ke peternakan sapi. Tanya kepada yang punya sapi, saya kepingin beli susu sapi segar ini. Oh boleh Pak. Ini yang ada di susu sapi ini, yang belum diperah ini harganya 200.000. Kalau Bapak sepakat, akan saya perahkan sekarang ini. Berapapun hasilnya, harganya 200.000. Apa hukumnya? Yang lain diem mau. Saya tanya Bapak. Apa hukumnya Pak? Kenapa kok haram? Gitu ya. Mungkin banyak, mungkin sedikit. Masya Allah. Jadi nggak boleh. Gimana supaya boleh? Nah, diperas dulu, ditimbang. Yang ditimbang itu antum beli dengan harga yang disepakati. Tapi kalau masih di dalam puting susunya itu tidak boleh. Kenapa? Ada unsur gharar. Jadi paham ya? Jahalah, kita tidak tahu berapa di susunya ini. Ada unsur maisir, mungkin untung, mungkin rugi. Itu disebut dengan bai'ul laban fi dhar'. Bai'ul laban fi dhar'. Masya Allah. Itu namanya jual beli susu dalam susu hewan tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang mau tanya lagi. Masya Allah. Ada seseorang pelihara burung. Ya, saya burung. Yang di rumah-rumah itu kan harganya lumayan ya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Masya Allah, suatu kali itu burung lepas. Lepas. Terus kelihatan di atap rumah. Akhirnya sama sang pemilik burung ditawarkan kepada orang lain. Mau tidak beli burung saya itu yang di atas rumah saya itu? Itu burung harganya mahal. Dikenal mahalnya itu. Itu kalau dijual di pasaran mungkin 1,5 juta. Saya jual sama antum 1,2 juta. Ya, 1 juta enggak apa-apa wis. Apa hukumnya jual beli yang semacam ini? Barakallahu fikum antum yang pakai imamah merah. Apa hukumnya ya akhi? Kenapa kau tidak boleh? Jelas di atap rumah kelihatan. Kalau ditangkap dulu, dijual sama antum, selesai urusan. Kondisinya seperti itu di atap rumahnya. Ya Allah, kerahkan semua kemampuan. Itu namanya tasawur masalah. Barakallahu fiik. Antum, Pak? Boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Jadi dia bilang saya malas nangkap, Pak. Kalau Bapak mau, ya yang di atap rumah itu.
Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau antum boleh apa enggak? Iya. Nggak boleh. Masya Allah. Kalau sama antum, nggak boleh juga. Masya Allah. Siapa yang ahli burung ini? Siapa yang ahli burung ini? Nah, kalau antum boleh enggak? Nggak boleh. Antum? Nggak boleh juga. Antum? Nggak boleh juga. Antum? Nggak boleh juga. Allahul musta'an. Kan saya bilang, kerahkan semua kemampuan. Itu semua kembali kepada orangnya tadi. Terkait dengan burungnya. Antum tanya dulu. Pak, burung bapak itu biasa lepas dan bisa kembali lagi ke sarangnya. Sebagaimana kebiasaan selama ini. Ataukah tidak? Ada perincian. Kalau secara kebiasaan burung itu biasa lepas dan akan kembali lagi ke sarangnya, itu boleh. Dikarenakan apa? Maqdurun ala taslimih, bisa diserahkan. Kan tidak harus langsung. Tunggu dia bebas ke sana kemari bermain-main di udara bebas, pulang lagi ke sarangnya. Itu boleh. Tetapi kalau secara pengalaman tidak mungkin bisa kembali dikarenakan selama ini dikurung, begitu lepas, alamat sudah ini, maka tidak boleh. Saya dipahami ya? Maka dirinci keadaan tadi itu dengan ketentuan itu burung milik dia, bukan burung yang umum, burung bebas atau burungnya orang lain. Karena ada orang biasa pelihara burung merpati atau burung nuri, nah gitu ya. Kan biasa dia lepaskan, dilatih begitu, digini-gini kan sama betinanya, datang dia, dilepaskan, lepas jauh begitu, pelana sana kemari, tahu-tahu dia balik lagi ke sarangnya, ya Pak ya. Nah itu harus ada ilmu burung. Barakallahu fikum. Nah, kalau diketahui itu burung akan kembali lagi ke sarangnya, maka boleh. Tidak ada unsur judi di situ. Tapi bila secara pengalaman tidak bisa kembali, maka tidak boleh dikarenakan ada unsur judi. Maksud bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang kebiasaan tadi luar biasa? Biasa balik ke sarang, hari itu tidak balik-balik. Itu kan terkadang ada kan ya? Ada. Dia lagi terbang sana sama beberapa ekor yang satu sarang sama dia. Terbang sana kemari. Ternyata di atas lihat teman-teman yang lain. Yang setipu. Terbawa sama yang lainnya. Disambit namanya itu. Terbawa sama yang lainnya. Terbang jauh. Dari Stabat sampai ke Aceh sana. Tidak bisa kembali. Bagaimana ini? Kalau demikian keadaannya, maka jual belinya harus difasakh, dibatalkan, uang kembali kepada sang pembeli dikarenakan apa ya, Pak? Barangnya tidak bisa diserahkan. Barakallahu fi. Ada mafhum? Masya Allah. Mudah ini, kerahkan pikiran. Antum ya, loh langsung jangan menghindar. Antum ya, antum biasa pelihara ayam. Ayam peliharaan, ayam kampung. Tiba-tiba tuh ayam kampung lepas. Lepas tuh ayamnya itu. Antum kejar sana kemari, lari dia sana kemari. Jengkel antum sama dia. Yang mau beli ayam saya itu. Ayamnya kelihatan di kuburan. Itu ayamnya. Yang mau beli ayam saya, boleh. Itu saya kasih harga 50.000. Ayam kampung biasanya mungkin 100, 150. 50.000. Tangkap sendiri. Apa hukumnya, Pak? Hukumnya apa, Pak? Kenapa kok boleh? Memang lari.
Oh, nanti sore pulang. Saya mau tanya, lah kalau nanti sore pulang ada apa kok bapak capek-capek ngejar dia? Tadi kan saya bilang, kejar, apa dia kabur, dikejar sama dia. Kejar setelah kemari, gak dapat sampai jengkel, dia jual. Kayak gitu. Nah iya. Katanya boleh, ntar sore juga pulang. Lah kalau pulang ngapain juga dikejar. Tunggu aja dia pulang sore-sore sendiri. Kayak gitu ya. Makanya kalau ada orang membuat suatu pertanyaan, camkan baik-baik pertanyaannya. Dalam kasus yang semacam itu kira-kira hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ya, Pak? Hah? Dirinci dengan rincian tadi. Tapi secara korina itu ayam tidak bisa balik. Dikarenakan apa? Empunya saja setengah mati nangkep. Tidak bisa. Kalau dia memungkinkan ditangkap rame-rame begitu, ditangkap kepung begitu, labas. Tapi kalau nggak memungkinkan maka tidak boleh. Itu kaidahnya. Kalau tidak mungkin diserah terimakan atau ada unsur judi dan segala macamnya, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada unsur semacam itu, maka diperbolehkan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ini dia. Bagus ini, Masya Allah. Mana lagi? Ayo. Itu tadi masalah-masalah diangkat ya. Nah, antum menulis tulisan sendiri. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Misal saya ini pengusaha susu murni. Biasa saya jual seliter. Saya pasarkan di beberapa tempat, beberapa toko, saya simpan di rumah, Masya Allah. Juragan susu. Apa hukumnya? Hah? Boleh? Boleh. Gampang itu. Pertanyaannya, saya beli kepada peternak sapi itu dalam bentuk besar dengan sistem. Pak, ini ada 5 ekor sapi yang Bapak miliki, semuanya sapi perah. Saya beli susunya selama 1 bulan dengan harga 5 juta. Saya beli susunya selama 5 bulan dengan harga 5 juta. Kalau 1 bulan. Saya beli susunya selama 1 bulan dengan harga 5 juta. Apa hukum transaksi saya dengan peternak sapi tadi? Di belakang itu ada Mas yang pakai peci hitam. Ya, coba Mas yang jawab. Iya Mas. Apakah boleh transaksi saya dengan peternak sapi tadi? Ada 5 ekor sapi perah. Susunya kan belum ada. Tapi saya sudah memborong hasil susu 5 sapi tadi selama sebulan dengan harga 5 juta. Apa hukumnya? Yang keras Mas? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan belum tahu jumlah susunya. Alias ada unsur gharar, ada unsur judi. Mungkin saya untung, mungkin saya rugi. Itu adalah pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama kita menyatakan tidak boleh dikarenakan ada unsur gharar. Barakallahu fikum. Paham ya? Akadnya kan di awal langsung untuk selama
sebulan, itu tidak boleh. Tapi kalau akadnya harian, hasil perah hari itu saya datangi, berapa drum? 5 drum Pak. Berapa harganya nih? 1 juta. Nih 1 juta 5 drum. Saya bawa pulang, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, hasil selama 1 bulan, itulah yang apa? Yang saya beli dengan harga 5 juta. Itu hukumnya. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya haram, ada unsur judi. Gampang itu. Siapa di antara antum yang ahli ladang? Angkat tangan. Yang biasa cocok tanam di ladang. Tanam bawang. Tanam apa namanya? Jangan cabai yang dalam perut bumi itu loh. Bawang, ubi, singkong, wortel. Siapa yang biasa tanam? Tidak ada ini. Insya Allah. Juragan semua ini. Bapak pernah? Iya. Ya sudah. Saya punya pertanyaan untuk Bapak. Misalkan Bapak memiliki 1 petak ladang. Anggap ukurannya berapa biasanya Pak? 20 kali 20 ke 20. Masya Allah. 400 meter persegi. 20 kali 20. Anggap ini bawang. Atau wortel. Atau ubi. Atau singkong. Wes. Pertanyaan saya. Apa hukumnya kita menjual hasil-hasil tanah tadi itu. Yang dalam perut bumi. Dalam keadaan belum dicabut. Bapak yang jawab. Apa Pak? Tidak boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh? Belum jelas kepastian hasilnya. Bagaimana jelasnya Pak? Tahunya 1 ton. Dicabut dulu. Berapa lama Bapak jadi tukang ladang? Bapak udah berapa lama kerja seperti itu? Oh belum pernah, tapi kok sudah lama. Pantesan kok jawabannya kurang ilmiah gitu. Nah, ikhwan. Dalam kasus yang semacam ini, mungkin bayangan kita tidak boleh Ustaz. Dalam perut bumi kita nggak tahu. Ya. Dapatnya berapa kita nggak tahu dalam perut bumi. Yang nampak di atas itu kan cuman batangnya, cuman daun-daunnya, kita nggak tahu. Jadi nggak boleh. Gimana rinciannya Pak? Masya Allah. Tahu dari mana itu? Jangan-jangan tahu dari saya nanya beliau berapa tahun berladang. Iya. Kalau yang sudah ahli dalam ladang, perladangan, itu tahu dia. Itu tahu. Dia kan bisa mengetahui, misalkan dia tanam bawang. Dia kan tahu, ini kalau daunnya seperti ini hasilnya bagus. Kalau daunnya seperti ini, nanti besarnya sekian atau sekian, tahu dia. Kalau kemudian penanaman bawangnya itu ukurannya sekian, jarak antara ini dan sebelahnya sekian, ada sekian petak, luasnya sekian kali sekian, itu pada umumnya menghasilkan sekian ton. Ya kurang lebih. Itu namanya ahlul khibrah. Dalam bab yang semacam ini barakallahu fikum, pendapat yang sahih di kalangan para ulama ialah dikembalikan kepada yang ahli. Kalau ada orang yang betul-betul ahli dengan kebiasaan dia selama ini berladang, dia tahu ini menghasilkan sekian, maka diperbolehkan untuk membeli hasil bumi tadi, entah itu bawang, ataukah wortel, ataukah ubi, ataukah singkong, ataukah yang lainnya,
walaupun belum dicabut. Dengan persyaratan, satu, ada ahli yang mempersaksikannya. Yang kedua, harus langsung dicabut di tempat. Jadi paham ini? Begitu dia oke, ketemunya berapa harganya, kasih kontan atau utang bayarnya, langsung cabut di tempat. Tidak boleh dia biarkan di situ berlama-lama. Jadi paham ya? Nah, kenapa harus cabut tempat? Kalau dia biarkan, maka ada unsur judi di situ. Tahu-tahu ada hama, mati semuanya. Siapa yang rugi? Pembeli. Atau dibiarkan semakin lama, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Siapa yang rugi? Penjual. Maka persyaratannya harus al-juz atau al-qata' fil hal. Harus dipanen, dicabut saat itu juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya ada waktunya tanya jawabnya. Lah ini antri. Lah ini antri. Sabar Pak. Kalau pertanyaan sabar Pak. Tenang dulu Pak. Sabar Pak. Tenang aja Pak. Ada waktu berikutnya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Lanjut? Atau dijawab dulu pertanyaannya? Jawab dulu. Masya Allah. Dan masih banyak lagi semuanya contoh-contoh yang lain yang di lapangan yang termasuk bai'ul gharar. Al-muhim yang kalau di situ ada unsur judinya, spekulasi yang sangat tinggi, yang masuk padanya mungkin untung mungkin rugi, itu tidak boleh. Atau ada unsur gharar yang nggak mungkin diserahkan, yang nggak diketahui bagaimana hasil akhirnya, itu semuanya dilarang. Gimana Pak? Diizinkan untuk jawab pertanyaan sekarang. Gimana? Apa memajak itu? Oh gitu. Terus? Nanti setelah saya kasih 5 juta dalam jangka waktu 2 tahun itu saya rawat segala macam, jadi hasilnya bisa sebanyak. Itu bagaimana hukumnya? Yang memupuk siapa? Saya yang memborong. Yang merawat siapa? Yang memborong juga. Semua yang memborong. Hasilnya untuk siapa? Yang memborong. Selama 2 tahun. Itu sih bukan namanya memajak, itu namanya nyewa. Nah, ada misalkan 1 hektar kebun sawit, mau saya sewa Pak, berapa? Dah 2 juta, 2 tahun 5 juta, dah saya sewa 5 juta selama 2 tahun. Yang garap kita, yang pupuk ya kita, semuanya kita, hasilnya kita. Jawabannya, ya boleh-boleh saja. Ada usul larangan apa? Tetapi sebagaimana kita nyewa sepetak sawah. Paham ya? Sawah misalkan 1/2 hektar. Kita sewa sawah tadi. Kita yang menggarap sawah, kita yang ngasih benih-benihnya, kita yang kasih pupuknya, kita yang manen, kita yang dapat hasil. Lah ya itu yang terjadi di masyarakat yang boleh, enggak ada masalah.
Yang tidak boleh itu ialah kita ngasih atau memborong hasil sawitnya selama 2 tahun dengan 5 juta. Anda pahami? Itu yang tidak boleh disebut dengan bai'ul muawamah. Ada yang punya sawit, yang garap yang punya sawit, yang punya sawit sudah. Kita tahunya hasil. Pak, hasil sawit Bapak yang 1 hektar ini, hasilnya selama 2 tahun, saya beli sekarang 5 juta. Tidak boleh. Kenapa? Ada unsur judi mungkin rugi. Ketika digarap setahun, tidak menghasilkan apa-apa. Tahun yang kedua, menghasilkan. Dijual cuma 1 juta. Yang rugi siapa? Tadi apa ya? Tapi kalau kita yang garap sendiri, kita yang ngasih pupuk sendiri, kita yang menikmati sendiri, ya itu yang namanya nyewa tanah. Boleh, tidak ada masalah. Tanamnya sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Artinya kalau seandainya tidak kita rawat pun sudah bisa kita panen. Nah, yang ini yang harus dikasih lagi. Nah ini. Masya Allah. Ustaz, bagaimana apabila seorang adik yang menuntut ilmu, dia dibiayai oleh abangnya yang bekerja di bank riba? Apakah uang yang diterima oleh sang adik haram, boleh ataukah syubhat? Masya Allah. Bank riba. Masya Allah. Bekerja di bank ribawi, itu hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Dikarenakan ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Kemudian yang namanya bank ribawi pada umumnya akad-akad dan transaksinya riba. Maka tidak boleh bekerja di bank ribawi. Kalau antum tahu abang tadi itu bekerja di bank ribawi, maka lebih baik tidak mengambil hartanya atau memakan hartanya atau menerima bantuan. Minimalnya syubhat. Tindakan antum harus wara', meninggalkan perkara-perkara syubhat. Banyak berdoa kepada Allah semoga dikasih kemudahan dengan cara yang lain. Barakallah. Syubhat. Barakallah.
Baik, ada yang bertanya, saya pedagang subsidi. Pedagang subsidi. Yang dijual itu barang bantuan pemerintah. Oh gitu. Dapat modal dari pemerintah. Saya buat dua harga berbeda kepada konsumen. Yang biasa beli saya buat harga normal. Yang jarang beli saya buat di atas harga normal. Dengan sebelumnya saya sebutkan harga tersebut dan dia setuju. Apa hukumnya? Jawabannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seseorang itu biasa berbuat demikian. Kepada pelanggan setia dikasih bonus persentase, ada free dan segala macamnya. Yang normal ya sebagaimana biasa. Atau ya justru nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Dan bukan termasuk jual beli dengan dua harga lain. Bolehkah saya menjual di atas harga net dengan pertimbangan untuk membayar atau menutup surat-surat yang dibebankan pemerintah dengan perhitungan keuntungan masih di batas normal dan masyarakat dapat memahaminya. Pengertian net di situ yang di masyarakat. Jadi barang yang ada itu di masyarakat pasarannya 10.000 misalkan begitu. Dia jual harga 11, harga 12. Begitu. Ataukah netnya dari pemerintah? Dari mana? Dari pemerintah. Kalau dari pemerintah lain urusannya ya. Kalau dari pemerintah harus sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Tidak boleh kita melebihkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah masyarakat secara umum di pasaran harganya itu 10.000. Tapi dia naikkan 11.000. Adalah pas. Tidak ada masalah barakallahu fikum. Prinsipnya kita diperbolehkan untuk mencari keuntungan walaupun untungnya itu 100% atau lebih dari harga kulaan. Itu boleh. Tidak ada masalah ya. Walaupun yang dinasihatkan adalah memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak masyarakat. Barakallahu fikum. Apakah akhwat atau wanita boleh berjualan di pasar? Masya Allah. Pasar yang mana? Tradisional. Bagaimana kondisi pasar ya ikhwan? Aman? Iya, di Indonesia ini sekarang ini. Bagaimana kondisi pasar? Aman? Tidak aman dari siapanya? Ikhtilafnya. Terus musiknya, terus preman-premannya, terus apa lagi? Hah? Dan yang lain-lainnya, masya Allah. Saya itu terus maksudnya itu supaya antum bisa menyebutkan maldorot yang ada. Kalau banyak maldorotnya, jangan. Barakallah. Dan mestinya yang berjualan ya suaminya, istrinya di rumah ngurusi anak-anaknya. Barakallah. Itu suami yang baik. Nah, wanita bisa berjualan di tempat-tempat yang lebih aman. Di rumahnya dia buka toko, atau dia bikin sesuatu, dia titipkan di mana, dan segala macamnya di tempat-tempat yang aman. Barakallah. Aman untuk agamanya, aman untuk akidahnya. Tidak ada ikhtilaf. Apalagi hal-hal membahayakan dirinya. Apalagi pasarnya itu sangat jauh dari rumahnya, apalagi dengan cara safar, itu perkara yang jelas-jelas diharamkan dalam perkara agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ana mengambil herbal di grosiran dengan diskon 35%. Misal yang ana ambil harganya 100.000.
maka didiskon menjadi 65.000. Lalu saya menjualnya kepada konsumen seharga 200.000. Apakah boleh? Jawabannya, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Diperbolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. Cuma yang sangat dianjurkan memberi kemudahan kepada pihak masyarakat. Dan yang kedua, ini nanti bisa menimbulkan persaingan dalam perdagangan. Ketahuan yang tadi grosir, saya jual 100.000, itu 200.000. Barakallahu fikum. Ya resiko. Tapi secara hukum syar'inya tidak ada masalah. Apalagi dengan pangsa pasar yang berbeda. Tempatnya grosir, orangnya tingkat daya belinya kurang. Sehingga dia bikin grosir untuk tempat pulaan. Tempatnya orang ini daya belinya tinggi. Masyarakatnya kelas menengah ke atas. Labas. Barakallahu fikum. Misalkan beli herbal habatus sauda, di grosirnya dikasih harga 50.000, dijual sama dia 1 juta. Ya tidak ada masalah. Pasarnya lain. Di pasarnya kelas menengah ke atas ini. Dikasih harga 50.000, nggak ada yang percaya. Asli nggak mas? Asli pak, murah ini, cuma 60.000. Dalam mas. Bawa lagi kemasan yang lainnya lagi. Berapa mas? 1 juta. Nah, saya beli 5 mas. Nggak ada masalah. Ada keluar. Tidak ada masalah. Apa hukum membuka usaha warnet? Warung internet. Saya tanya sama antum. Kondisi warnet di zaman kita sekarang ini, di tempat antum ini, apa fungsinya mereka masuk warnet? Apa tujuan mereka masuk warnet? Macam-macam. Mungkin pegawai pemerintah untuk begitu, manfaatkan komputernya atau apanya. Tapi umumnya, saya mau tanya, umumnya untuk apa? Anak-anak muda, ABG ngapain? Ngapain? Lah itu, barakallahu. Yang semacam ini perlu dipertimbangkan matang-matangnya. Kalau ternyata terlalu banyak madaratnya, sedikit maslahatnya, jangan. Barakallahu. Tetapi kalau secara kenyataan lebih besar maslahatnya, sedikit madaratnya, tidak ada masalah. Dikarenakan yang namanya internet itu memiliki 2 fungsi, bisa difungsikan dengan baik atau dengan buruk. Tapi kalau kebanyakan yang menggunakannya untuk perkara yang buruk, jangan. Barakallahu fiik. Wadah insyaallah ya. Barakallahu fiik. Apa hukumnya saya menjual HP kamera dan ada memori kepada orang-orang umum atau awam yang ma'ruf penggunaannya untuk mendengarkan musik-musik dan foto-foto? Masya Allah. Alat yang semacam ini, diterangkan dari ikhwannya, memiliki 2 fungsi. Taib, ada kamera, ada apa tadi? Memorinya, punya 2 fungsi. Bisa difungsikan untuk perkara yang baik, atau perkara yang mubah, atau difungsikan untuk perkara yang jelek. Hukum asalnya boleh. Dikarenakan hukum asal jual beli sesuatu adalah halal, adalah mubah. Saya paham ya? Apalagi yang cuma fungsi baik toh. Atau yang memiliki 2 fungsi, baik dan buruk. Baru dinyatakan tidak boleh kalau kita tahu dengan pasti orang yang beli tadi menggunakannya untuk perkara jelek. Untuk dia tidak kita jual. Saya paham ya? Sebagaimana yang kita bahas semalam. Jual pisau, boleh-boleh saja. Tapi jual pisau untuk orang yang lagi tawuran antar suku, tidak boleh. Jual anggur, boleh-boleh saja. Tapi jual anggur pada orang yang mau membuat dia arak, khamr, maka tidak boleh.
untuk dia saja. Barakallahu fikum. Apa hukum jual beli barang kendaraan elektronik secara kredit yang sedang berkembang di masyarakat saat ini? Syarat jual beli tersebut ada denda, menyita barang secara sepihak jika jatuh tempo, dan yang semisalnya. Dengan penggambaran yang disebutkan seperti ini, hukumnya tidak boleh dengan kesepakatan para ulama. Hukum jual beli secara kredit. Kalau cash bayar sekian, kalau dia tempo dengan kredit setoran sekian selama sekian, maka harganya lebih tinggi. Baik. Ada khilaf di kalangan para ulama. Hampir seluruh ulama kita menyatakan boleh, dengan syarat sang pembeli menentukan akadnya, mau bayar kontan ataukah tempo. Anggap tempo. Ketentuan yang kedua, tidak boleh ada nominal yang lebih dari yang disepakati. Harga 150. Tidak boleh ada denda, tidak boleh ada ketika jatuh tempo belum bisa lunasi, tidak boleh ada macam-macamnya penambahan nominal yang ada, apalagi sampai pada tingkat penyitaan barang. Itu barang sudah pindah kepemilikan. Namanya juga akad jual beli. Jadi paham ya? Itu persyaratannya. Kalau tidak terpenuhi, maka dinyatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh secara mutlak. Entah ada syaratnya, enggak ada syaratnya, pokoknya dengan dua harga semacam itu tidak boleh secara mutlak. Itu pendapat yang sekarang dipegangi oleh Syekhul Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Nah, dikarenakan pertanyaan antum tadi itu ternyata ada persyaratan yang enggak beres, maka berarti seluruh ulama dalam contoh tadi sepakat menyatakan tidak boleh, termasuk riba. Barakallahu. Wah, ini. Loh kok diem aja? Mafhum? Nah, enggak boleh? Enggak boleh. Saya mau tanya. Misal saya membuka usaha kredit. Entah itu sepeda motor baru, sepeda motor bekas, saya jual kepada para ikhwan dengan sistem kredit. Kalau antum bayar cash, motor ini yang sudah bekas ini saya kasih harga 7 juta. Antum kalau kredit 1 bulan setor 500.000, jangka sekian, ketemunya harganya 10 juta. Tidak ada denda, tidak ada penyitaan barang, ambil BPKB-nya, STNK-nya, kunci-kuncinya, terserah Anda, mau dijual lagi, mau dipakai, yang penting kalau tempo harga sekian. Apa hukumnya? Kenapa kok boleh? Tidak ada denda. Harga nggak berubah, 10 juta kalau tempo. Terus nggak ada penyitaan. BPKB serahkan, semua serahkan. Nah, mau diapakan terserah dia. Nah, pendapat jumhur ulama menyatakan yang seperti itu boleh. Tidak ada unsur larangan sama sekali. Boleh. Terserah antum mau jual-jualan, yang penting antum setor sama saya sebulan 500. Ada yang mau buka usaha seperti itu? Loh kok bangkrut? Tidak bangkrut, nyata-nyata ikhwan kita usaha seperti itu. Oh kaya dia. Sampai melayani sampai 40-50 sepeda motor. Masya Allah. Itu caranya. Dikasihkan langsung BPKB-nya,
lengkap surat-suratnya. Itu sudah milik antum. Terserah. Yang penting antum bayar sama saya. Kalau kan antum tanya tempo dan kredit silakan. Saya tuliskan ya. Sehingga silang. Bayar. Tuh, belikan motor baru, lepas lagi. Bayar. Set. Nah. Kok usah gitu. Nah. Kalau mereka nggak bayar, Hah? kalau mereka nggak bayar, Nah, itu urusan dia sama saya. Kan gitu. Tagih. Kalau dia ternyata orang yang nggak mampu, yang baru muksir hukumnya wajib. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia orang yang kesulitan, lagi tidak punya uang, tunda sampai dia mampu. Sama ikhwan. Barakallahu fiik. Kalau dia mampu tidak mau bayar, polisi urusannya. Nah, dikasih hati kok mintanya rompel. Dikasih enak maunya main-main. Nah, bisnis yang semacam ini ya ikhwan harus dengan orang yang betul-betul amanah. Orang yang dikenal sledor jangan dikasih. Yang amanah. Antum kasih dia kepercayaan, dia harus bayar kepercayaan kita juga. Barakallahu. Gimana, ada yang mau buka usaha? Hah? Biasanya para ikhwah menanti yang seperti ini. Hah? Kalau beli langsung Ustaz mahal Ustaz. Uang tidak ada Ustaz. Tapi kalau yang seperti itu, zen. Barakallahu. Nah. Barakallahu. Ustaz, ana mempunyai sistem penjualan dengan kredit. Di mana ana tidak mempunyai stok barang yang dijual. Tetapi si pembeli meminta kepada saya misalkan AC. Kemudian kami sama-sama ke toko. Lalu dia memilih AC tersebut. Kemudian saya membayarnya. Dan kemudian menjualnya dengan cara kredit dan menaikkan harga kontan. Apakah ini boleh? Dengan penggambaran seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan antum menjual barang yaitu AC kepada sang pembeli tadi di tempat kulaannya, di tokonya. Ayo ke toko, pilih mana AC yang kamu ingat. Ini, ya sudah, bawa pulang sana. Saya bayar ke toko, kemudian saya bilang sama dia, tadi harganya 10 juta, bayar sama saya 12 juta. Itu tidak boleh. Satu, dikarenakan barangnya belum dipindahkan. Dua, barangnya ketika itu belum saya miliki. Rasul mengatakan atau melarang kita, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' ma la yamlik. Rasul melarang kita menjual sesuatu yang kita belum memiliki. Adalah ya, itu disebut dengan qardun jar naf'ah. Hakikatnya pinjaman yang mengandung unsur kemanfaatan. Ini hukumnya riba. Bagaimana solusinya? Solusinya barakallahu fikum, minta sang pembeli menyebutkan kepada kita sifat-sifatnya. Ustaz, saya minta AC mereknya ini seperti demikian dengan. Baik, tunggu. Saya ke toko AC. Saya kulaan dulu, saya beli itu AC sesuai dengan kesepakatan yang awal, sifat-sifat yang ada. Saya bayar kepada toko AC. AC saya bawa keluar. Entah di luar, entah di rumah saya panggil orang tadi. Nih AC-nya. Ini saya kasih harga semangat sekian. Ini saya ambil untung sama dia. Tidak ada masalah. Ketentuannya tidak ada akad sebelumnya. Akad itu dilakukan ketika barang sudah ada. Yang kedua, sang pembeli tadi tidak diharuskan beli barang tadi kepada saya. Dia punya hak untuk membatalkan. Anda paham ya? Karena belum ada akad. Ini rugi Ustaz. Ya resiko dagang rugi.
Dua, saya diperbolehkan untuk menjualnya kepada orang lain selain pemesan tadi. Kenapa? Belum ada akad. Ada kembali. Ada mafhum? Ada mafhum. Itu solusinya. Paham ya, Pak? Ini disebut dengan murabahah. Dalam fiqh Islam disebut dengan sistem murabahah. Itu banyak terjadi pada bank-bank syariah yang mengaku syariah padahal terjatuh pada praktek ribawi. Ya tadi itulah yang saya sebutkan. Yaitu solusi yang saya sebutkan. Jangan membuat akad sebelum barang itu kamu miliki. Bisa pembelinya menyebutkan sifat-sifatnya. Bisa pula pembelinya nunjuk barangnya. Itu loh saat barangnya. Beres, pulang ke rumah. Nah, kita ambil, saya pulak dulu tuh barang. Kemudian kita adakan akad di tempat yang lain. Itu solusinya. Baik. Allah ya Ustaz. Kenapa? Kontan langsung berdoa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukan riba. Bukan riba. Sang pembeli diuntungkan dengan waktu. Dia punya waktu yang cukup panjang untuk bernafas, bayar sedikit-sedikit diangsur, meringankan dia. Sang penjual dirugikan dengan nunggu waktu tadi, dan dia diuntungkan dengan harga lebih. Adil, tidak ada masalah. Nah, itu pendapat hampir seluruh ulama kita. Barakallahu. Paham ya? Tapi ingat dengan ketentuan-ketentuan. Barakallahu. Masya Allah. Wes iki. Ini dulu. Wah, udah mau zuhur ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Padahal masih banyak ini, Pak. Jadi kita teruskan kapan ya? Teruskan kapan ya? Jam 2 nanti ya. Jam 2 nanti insyaallah. Baik, nanti kita teruskan kembali pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Ini nanti aja nih. Baik, Pak. Kita istirahat dulu. Nanti teruskan lagi jam 2 siang. Ada persyaratan? Kalau ada yang ngantuk, ilahuna. Berarti ditunda pada asar. Kalau ada yang ngantuk, sudah gini-gini dan miring-miring begini, stop taklimnya pada asar mulai lagi. Ya.
Kalau saya ngantuk, lah lain pembahasan urusannya. Barakallahu fiik. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.